Halo teman-teman semua. So, video ini kami buat untuk melengkapi tugas proyek dari mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Usna Tambunan, SPD MPD. Teman-teman, dalam proyek ini kami melakukan mini riset di UPT Negeri 064966. Kegiatan yang kami lakukan meliputi sesi wawancara serta dokumen secara langsung di sekolah tersebut. Jadi teman-teman, melalui kegiatan ini kami menggali berbagai informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPAS, khususnya yang berkaitan dengan perspektif global. Nah, ini sesi wawancaranya. Ya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Medan, jurusan Pendidikan dan Sekolah Dasar. Di sini kami izin untuk melakukan mini riset, yang mana mini risetnya itu wawancara terhadap teman kelas. Adapun mengenai mini riset kami ini yang dimana tentang suaranya jelas nggak? Adapun mini riset kami ini tentang perspektif global pada mata pelajaran IPAS. Saya Gregory dulu. Saya Ibu Nur Kartika. Panggil Bu Ika. Maaf ya, suara Ibu agak serak. Lagi batuk. Iya. Ibu kebetulan guru kelas 6 6D. Jadi di sini kami mini riset itu dari mata kuliah perspektif global, Ibu. Nah, jadi ada pertanyaan mengenai perspektif global pada pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Ibu, perspektif global pada pembelajaran di sekolah dasar itu apa? Khususnya ini masuk kepada pelajaran IPAS kalau di SD. Menurut Ibu, perspektif global itu apa lagi? Ya betul ya. Kalau perspektif global masuk ke IPAS ya. Itu memang kombinasi atau menghubungkan budaya lokal ya sama internasional. Nah itu pas di IPAS banyak materi tentang internasional global. Global itu sendiri hubungan kebudayaan lokal dengan internasional dalam pelajaran IPAS. Materi pembelajaran dengan isu perspektif global, misalnya kayak iklim atau tentang budaya luar, dan bagaimana contohnya itu dalam dilakukan? Iya, sering ya. Apalagi berkaitan dengan IPAS, materi kemarin itu tentang iklim juga ada kami. Ya kita kaitkan dengan cuaca yang ada di Indonesia dengan cuaca yang ada di luar negeri, mengapa berbeda, seperti itu. Pasti selalu kita kaitkan. Kalau budayanya ya dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia sama yang di luar itu berbeda, mengapa berbeda. Nah itu juga dijelaskan kan. Kalau Indonesia misalnya dengan pakaian kita yang tipis atau yang tidak tebal ya, sedangkan di luar negeri kenapa mereka pakai pakaiannya tebal apalagi waktu musim dingin gitu ya. Itu kan memang dijelaskan dan ada perbedaan musim seperti itu atau perbedaan cuaca. Sejauh mana sebenarnya global yang sama bangsa atau juga budaya? Kalau ditanya sejauh mana, ya biasa-biasa aja sih, nggak ada yang terlalu menonjol nggak.
Tapi kalau misalnya ditanya, diterangkan, mudah-mudahan mereka paham. Seperti itu pelajaran apa yang biasanya ibu mengenalkan konsep global kepada siswa agar mereka dipahami saja atau ibu mengenalkan apa istilah namanya seperti salah ada cara ibu biar siswa itu paham yang mereka masih dibilang masih Ya selama ini ibu pakai video pembelajaran aja, apalagi tentang global ya, budaya-budaya atau tentang kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kita, itu melalui video-video pembelajaran aja. menggunakan alat yang Iya, visual gitu ya. iya, pakai gunakan Infocus, kita pakai Infocus itu kan. Anak-anak lebih tertarik dengan seperti itu. Ya, selain diskusi juga, nanti udah set video baru mereka diskusikan, baru nanti ujungnya presentasi. Itu apa namanya? Kan basic learning juga ya, PJBL juga ya. Jadi di sini siswa lebih ke apa yang boleh dilakukan mencari Iya, diskusi. iya, Jadi apa yang nanti mereka diskusi dalam kelompok-kelompok. iya. Kita bagi kelompok-kelompok mereka. Mereka memang udah ada tim-timnya ya, berkelompok itu. Jadi udah tahu kalau saya diskusi mereka langsung bentuk kelompoknya ya. Nanti kita kasih lah LKPD-nya ya, apa yang mau dikerjakan setelah lihat video. Nah, seperti itu biasanya. Yang menurut ibu, apakah peran ibu sebagai ibu atau komunikator antar peserta didik mengenai informasi-informasi yang berkembang di dunia luar? Ibu sebagai guru ya, otomatis peran ibu fasilitator aja ya. Fasilitator, ibu menyediakan apa yang mereka butuhkan ya. Kemudian juga mendidik, mengajar ya, kalau misalnya mereka butuh pengetahuan ya kita terangkan seperti itu. Kalau kata-kata yang ibu yang mengajarkan apa itu? Pengetahuan mereka belum sampai mendunia ya, masih minim pengetahuan mereka tentang global ya. Yang paling yang dekat-dekat aja lah kita lebih jelaskan gitu ya. Makanya lebih ke video-video aja lah ibu buat ya, jadi tentang oh itu dunia kayak gini macam peta misalnya gitu ya, kebiasaan negara-negara luar atau apa ya, dari video. Kalau kita cuma menjelaskan nggak ada video, mereka bingung ya mana bu ya. Iya, misalnya icon-icon negara-negara luar gitu kan, kayak mana bu, kayak mana kan gitu ya. Jadi kalau ada video ya langsung, nah ini ikonnya, Kota Paris nih ikonnya, seperti itu ya. Jadi langsung, atau ada ibu printkan LKPD-nya soal-soalnya, icon-iconnya gitu kan, mereka mencocokkannya negara apa. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu dari video gitu. Tadi kan ibu setelah siswa-siswa yang sudah belajar dari video tersebut, bagaimana ibu menumbuhkan kesadaran pada siswa tersebut tentang pentingnya kita memahami perspektif global ataupun dunia luar ini, seperti kita tahu bahwa menjaga lingkungan ataupun toleransi budaya dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Bagaimana ibu menumbuhkan kesadaran tersebut kepada siswanya agar bukan hanya lihat video aja dan tahu oh ini dunia luar. Iya, aplikasinya ya. Kalau aplikasinya, kalau yang kita lakukan atau ibu di kelas ibu sendiri ya, itu dari lingkungan, menjaga lingkungan kelas dulu lah ya kan, bagaimana kebersihannya ya,
tidak boleh membuang sampah di laci, atau piket itu wajib ya setiap hari. Kalau di sekolah kita, nah ini kami ada setiap Kamis itu gotong royong. Setiap senam, setelah senam kita gotong royong. Nah itu setiap minggu itu. Nah itu sampai situlah istilahnya yang dilakukan sekolah kita lah ini ya, untuk menjaga lingkungan. Ya selain itu kalau di luar ya kita anjurkan anak-anak ini menjaga lingkungan tadi, suruh menanam bunga lapinomat di rumah, kan gitu ya, menjaga iklim tadi ya, cuaca, pentingnya tumbuhan untuk untuk kehidupan bumi inilah selanjutnya seperti itu, tidak membuang sampah. Nah, sampai situ aja mungkin anak-anak SD ya. Kalau dari toleransi budaya ini, Bagaimana? toleransi budaya ini, Toleransi budaya maksudnya apa itu? untuk menunjukkan kesadaran siswa itu tentang memahami toleransi budaya kan sekarang kan Oh, semakin berkembang. iya. Sekarang kita cari bukti menunjukkan toleransi budaya. Anak-anak sekarang itu budayanya tahu ya, budaya jat-jat ya. Nah itu susah kan, betul, betul. Itu memang tantangan kita loh sebagai pendidik nanti, susah kan, ya. Jadi selalulah saya ingatkan sama mereka, boleh pegang jat-jat gitu misalnya ya. Tapi tolonglah dilihat budayanya, jangan kau serap semuanya. Ya, budaya-budaya luar itu yang nggak cocok sama kita, jangan kau serap semuanya. Kadang saya antisipasi sama anak-anak ini, ya. Kadang padahal pun dari pakaian-pakaiannya pun, kadang kelas 6 ini kan sudah mulai remaja ya, janganlah pakai pakaian yang kurang bahan, saya bilangnya. Jangan kau lihat itu Korea-Korea itu. Nah, begitulah guru-guru ini ya. Memang tugas kita lah itu. Budaya-budaya asing ini memang luar biasa. Kadang nggak sesuai dengan moral kita kan, agama kita sendiri kan. Nah, seperti itu. Ini kan ibu udah jelaskan ya kalau bahwasanya ibu mengajar sekitar global ini lebih belajar diskusi, mengajar sesuatu diskusi. Nah, apa yang menjadi setelah siswa pembelajaran atas ini dari pandangan ibu, apa yang mereka dapatkan? Apakah mereka lebih berpikir kritis atau apa yang membedakan mereka dengan siswa yang belum belajar sedikit tentang perubahan? Ya beda ya, sebelum belajar pembelajaran sama setelah pembelajarannya. Setelah pembelajarannya mereka pasti lebih paham lah ya tentang dunia, ya tentang globalisasi, apa itu ya mereka lebih banyak bertanya, ya lebih banyak paham. Kita lihat aja dari hasil pembelajarannya itu kan, evaluasinya seperti itu. Jadi menimbulkan pemikiran yang lebih paham tentang dunia global. Iya, lebih tahu lah, lebih paham ya. Iya, kita saja tahu kayak konflik negara. Ya, paling enggak itu kalau kelas 6 terakhir ada plesir keliling dunia ya, tahu ciri-ciri budaya, ciri-ciri khas negara-negara tertentu ya yang kita bahas. Untuk izin menambahkan mungkin ada nggak dari salah satu siswa yang ternyata setelah ikut pembelajaran itu siswanya tuh yang kayak saya tahu ini, terus dia menjelaskan atau dia memberikan pendapat secara langsung tentang terkait pembelajaran beda negara. Ini saya kemarin nonton yang kayak begini, jadi saya tahu ini ada nggak kira-kira itu setelah ibu menerapkan pembelajaran video dan sebagainya. Iya, itu banyak ya berargumennya ya. Kalau kita kasih pertanyaan, oh ini bu, mereka kan kadang udah punya pengetahuan sebelumnya ya, mengait-ngaitkan, inquiry mereka pun ada ya. Nah, pasti ada seperti itu. Saya tahu bu, itu ada. Terakhir dari kami, menurut pengalaman ibu, seperti apa
bentuk modul ajar atau bahan pembelajaran yang efektif untuk membantu ibu mengintegrasikan tentang perspektif global ini dalam pembelajaran ibu. Kegiatan belajar bagaimana belajar apa yang efektif misalkan perspektif global ataupun budaya luar pada siswa tersebut. Modul ajar itu maksudnya pakai RPP apa gitu? Iya. Akan ada kegiatan-kegiatan yang paling efektif. PBL, pembelajaran problem based learning. Itulah. Terus Ini berarti ibu lebih memilih PBL untuk mengajarkan iya, perspektif global. alhamdulillah. Jadi gini kan, anak-anak ini kan, ibu suka kalau nggak PJBL, PBL, ya. Kalau misalnya yang kayak gini kan, project-projectnya kurang ya. Tapi kok PBL langsung ya, nanti udah siap kasih KPD, mereka ya udah presentasi ke depan. Murid yang lain nanya, ada kelompok lain, seperti itu. Lebih ke itu, tapi kecuali kalau IPA praktek apa ya kita pakai PJBL, macam listrik apa gitu pakai PJBL. Iya. Oke teman-teman, jadi dalam video ini adalah pengerjaan modul ajar kami sebagai panduan kami dalam membuat video micro teaching kami sesuai dengan hasil riset kami. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menampilkan video micro teaching kami yang berjudul Bumi Kita Terancam Bahaya Karena Ulah Manusia. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Elizabeth Situmorang dan teman-teman Saya Gregory Sunifrio, saya Kartini Pamragia Zai, Saya Olivia Boris Nomenko. dan videografer kami Angel Marcelina Bersijabat. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan baik ya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu mau nanya, gimana kalau hari ini? baik, Betul. Ibu harap bagian selain bagi sehat ada sesuatu belajar dengan baik. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita ada SBQ. Kalian mau SBQ atau tidak? Mau. Oke, kalau mau, sekarang berdiri. SBQ-nya. Oke, kalian ikutin ibu ya. Bersemangat, bersemangat. Terus jangan fokus, jangan fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat.
hari ini kita akan belajar tentang bumi kita yang terancam bahaya dalam pelajaran ilmu alam. Pada pelajaran ini kita akan membahas bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan serta bagaimana cara kita menjadikan bumi. Oke, karena bumi itu merupakan bagian bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, namun saat ini kita sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Banyak masalah lingkungan menjadi masalah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan seperti yang dilakukan para tadi, berbuang tutup secara berlebihan dan pencemaran udara dari kendaraan, dari asap kendaraan. Jika manusia terus melakukan hal tersebut, maka lingkungan dapat menjadi rusak. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan berbagai dampak seperti banjir, pencemaran air, dan udara yang kotor. Nah, sebelumnya, sekarang kita mau nanya, menurut kalian atau menurut Gregor ini, apakah masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia saja? Ya, betul sekali. Banyak negara di dunia juga mengalami masalah lingkungan seperti pencemaran udara dan pembuangan sampah. Jadi masalah ini tidak terjadi di Indonesia saja, di luar-luar itu juga mengalami. Nah, artinya masalah tersebut dirasakan oleh banyak negara di dunia dan itu perlu diselesaikan bersama-sama. Kalau pencemarannya tidak terjadi di Indonesia, berarti yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja. Oke, sekarang kita melakukan pengamatan sederhana. Ibu mau bawa kalian keluar, tapi nggak boleh main-main ya. Kita mau perhatikan kondisi lingkungan di sekitar kelas atau sekolah kita. Nah, nanti di luar kita coba lihat apakah ada sampah atau hal yang dapat merusak lingkungan. Oke ya? Oke. Oke, sekarang kalian ikut ibu ya. Nah, ini kan kita sudah di luar. Tadi kita topiknya ingin mencari pencemaran-pencemaran yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang coba kalian lihat, ada nggak sampah, ada nggak pencemaran yang terjadi? Ada ibu, ya betul, itu merupakan pencemaran lingkungan yang bisa merusak lingkungan. Yang lain ada nggak? Ada ibu di dalam sekolah ibu. Ini bu, sampah ini bu, banyak sampah di dalam sekolah bu. Ya, ini tidak seharusnya terjadi karena kita kan punya tempat sampah. Seharusnya ini dibuang di tempat sampah. Silakan, mana silakan? Ini juga banyak sampah ibu padatnya. Iya, sampah kan tidak seharusnya dibuang di paret ya. Jadi airnya tidak mengalir. Iya. Oke, sudah tadi kami melihat. Sekarang coba kalian ceritakan apa yang kalian berdua. Oke. Wow, betul. Terus ada lagi. Dekat rumah ya.
kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan seperti itu. Kita menentukan di pertemuan selanjutnya, yaitu Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Kita juga mengetahui bahwa berbagai masalah lingkungan yang terjadi tidak hanya sekitar kita saja, tapi juga di berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini kalian dapat lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelum kita pulang bisa berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Hati-hati di jalan. Oke teman-teman semua, semoga setelah teman-teman melihat atau menonton video Micro Teaching kali ini, kami dan teman-teman semua dapat menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tidak terancam bahaya. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Bye-bye.